Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pada malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah seperti tadi sudah disampaikan, pelajaran yang akan kita bahas adalah tentang sirah nabawiyah. Iya, kenapa? Karena ingin jauh mengenal siapa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat mencintai Rasulullah sehingga yang mengadakan acara-acara demi membuktikan cinta kepada Rasulullah ternyata punten-punten lepas daripada kecintaannya. Yang mauludan tiap tahun mauludan, yang mengadakan acara rajaban pun sama, yang memperingati nuzul Quran pun sama. Tapi sungguh unik dan aneh, ketika ditanya apakah mencintai Rasulullah, jawabannya cinta. Tapi begitu ditanya dengan mengatakan, misalnya, kenapa Rasulullah lahir di Mekah? Kenapa ya? Jawabannya paling enteng, takdir itu mah. Iya. Kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Ya kenapa ya? Kenapa Rasulullah misalnya beristrikan lebih daripada 1 sampai 9? Kenapa ya? Itu semuanya harus dijawab dalam sirah nabawiyah. Iya. Dan semua akan terjawab. Anehnya, kan kita sudah tahu bahwa uswatun hasanah itu ada di siapa? Di Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik, apapun semuanya diajarkan oleh Rasulullah. Cara berjalan diajarkan Rasulullah, Masya Allah. Cara berbisnis diajarkan Rasulullah. Bahkan hal terkecil, cara nyisir diajarkan oleh Rasulullah. Cara minum diajarkan Rasulullah, cara tidur pun diajarkan Rasulullah, bahkan cara meludah pun diajarkan Rasulullah. Masya Allah. Nguap saja diajarkan Rasulullah. Apalagi hal-hal terbesar, mustahil hal yang besar tidak diajarkan Rasulullah. Semuanya itu ada dalam contoh yang terindah. Siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat disayangkan panutan kita Muhammad Rasulullah, tapi justru punten tidak mengenalnya. Maka siapa lagi yang akan kita panuti ataupun yang akan kita junjung, yang akan kita contoh dalam setiap saat kita, kalau memang kita tidak mengenal Rasulullah? Ketika ditanya berapa putra putri Rasulullah, bingung ada berapa ya? Siapa mantunya Rasulullah, bingung siapa saja ya? Begitu, subhanallah. Dan ini adalah bukan hanya kita, hampir rata-rata yang mengakui dan mencintai Rasulullah justru tidak mengenal kepada beliau. Ini wajar. Ini sebagai muqaddimah saya sampaikan di perjalanan ataupun muqaddimah di pertama kita ingin mempelajari sirah nabawiyah. Kenapa pentingnya sirah nabawiyah? Nanti kita akan bahas untuk di pertemuan selanjutnya kenapa belajar sirah nabawiyah. Iya. Namun ini penting dalam mengartikan kata-kata dari mana sih belajar sirah nabawiyah ini kita mulai. Dari mana sih belajar sirah nabawiyah ini kita dimulai? Karena kita belum masuk ke Rasulullahnya. Iya. Apakah kita mulai daripada lahirnya Rasulullah? Kalau kita mulai daripada lahirnya Rasulullah, itu terlalu banyak kejadian sebelum Rasulullah dilahirkan yang sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Rasulullah lahirnya di Mekah. Di mana? Di Mekah. Maka ingin tahu Rasulullah harus tahu juga apa itu Mekah. Kapan Mekah itu berada? Kalau sudah berkaitan dengan Mekah, bayangan kita dengan siapa coba? Ka'bah. Benar? Kalau Madinah ingat kita apa? Kalau Madinah yang kita ingat apa? Langsung kita ingat apa?
Masjid Nabawi, Kuba hijau, itu yang teringat. Iya. Kalau Mekah yang terbayang apa? Ka'bah. Kalau saya sebutkan Jakarta yang terbayang apa? Macet. Monas misalnya kan, yang terbayang seperti itu. Indonesia yang terbayang apa? Burung garudanya, apakah bendera merah putihnya? Mesti ada yang kebayang dalam pikiran kita apa yang disebutkan. Iya. Nah, ini kalau dikatakan Mekah, Ka'bah, Rasulullah, Mekah, Mekah, Ka'bah. Dan kita harus tahu Ka'bah ini di muka bumi ini seperti apa. Lalu kalau ingat Ka'bah, juga ingat kepada yang membuat pondasi Ka'bah. Siapa yang membuat pondasi Ka'bah? Siapa? Malaikat. Loh, kok malaikat yang membuat pondasi Ka'bah? Gimana kisahnya? Kok bisa? Harus dilihat daripada awal terjadinya kenapa malaikat membuat Ka'bah di muka bumi ini. Karena bercerita tentang Rasulullah, tidak akan pernah kita bisa melepaskan dengan Mekah. Berbicara tentang Mekah, tidak bisa melepaskan dengan yang namanya apa? Ka'bah. Berbicara tentang Ka'bah tidak lepas daripada Nabi Ibrahim. Berbicara tentang Nabi Ibrahim tidak bisa lepas daripada Nabi Nuh alaihissalam. Berbicara tentang Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa lepas daripada Nabi Adam alaihissalam. Berbicara Adam tidak lepas daripada tentang sorga. Berbicara tentang sorga pun tidak bisa lepas daripada awal penciptaan yang ada. Maka punten, kami bersama Terang Jakarta sempat berpikir, sahabat-sahabat kami, ini kira-kira kita belajar sirah nabawiyah dulu apa qisasul anbiya dulu ya? Kenapa? Karena ada yang namanya tarikh Islam. Iya, itu sudah lengkap dan tidak akan ada pernah selesainya kalau tarikh Islam. Terus akan berjalan. Atau kita akan mempelajari tentang yang namanya qisasul anbiya dalam Al-Quran. Itu banyak sekali tentang kisah-kisah yang ada. Dan kisah ini merupakan teori sistem Quran untuk menyampaikan kepada kita. Salah satu wasailul idah, artinya apa? Salah satu apa? Sarana untuk memahamkan kepada kita. Kadang-kadang ketika diterangkan, faham, cuma kurang greget. Tapi begitu ada kisahnya, kena. Iya, kisah. Nabi Muhammad diberikan kisah tentang siapa? Nabi Musa. Nabi Muhammad diberikan kisah tentang siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad diberikan kisah tentang Dzulqarnain. Nabi Muhammad diberikan kisah. Rasulullah dalam Al-Quran pun mendengar ada kisah dan kisah dan kisah. Makanya ada dikatakan qisasul anbiya. Subhanallah. Ada juga yang namanya qisasul Quran. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ada juga kisah-kisah yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga ada kisah-kisah Khulafaur Rasyidin atau para sahabat. Kalau Khulafaur Rasyidin terbagi sahabat yang 4, 10 sahabat, lalu 60 sahabat. Ini dia. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Rasa-rasanya kalau kita ingin melihat kisah-kisah yang ada, pastinya yang kita bahas itu adalah ahlul jannah semuanya. Para nabi ahlul jannah. Masya Allah. Iya kan? Selanjutnya apa lagi? Punten-punten, para sahabat juga ahlul jannah yang akan kita bahas. Kalau kita sudah mengenalnya lalu mencintainya, subhanallah, apa kata Rasulullah? Yub'atsul mar'u ma'aman ahab. Manusia akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Siapa yang kita cintai di dunia, maka itu teman kita kelak di akhirat. Siapa yang diidolakan, disayangi, dicintai di dunia dan selalu mengidolakannya, mencintainya, maka itu teman Anda kelak di akhirat. Sekarang tinggal siapa yang paling kita cintai, itulah teman kita. Makanya yang jelas-jelas aja kalau kita mencintai. Yang jelas-jelas apa maksudnya? Yang jelas-jelas ahli sorga. Udah kita cintai yang jelas-jelas ahli sorga saja. Itu yang kita ingat, itu yang kita contoh. Yang jelas-jelas ahli sorga saja. Jangan mencintai hal-hal yang kurang jelas dirinya itu entah di mana nantinya. Makanya saya pernah menyampaikan, punten-punten, kalimatnya, berikan cinta Anda kepada yang menjamin diri Anda untuk menjadi ahli sorga. Siapa menjamin diri kita ahli surga? Allah. Siapa? Rasulullah. Punten, kalau kita mencintai manusia, cinta. Setelah itu saking cintanya merapat, mendekat. Kalau suami istri sebelum menikah, saking cintanya akhirnya sampailah ke pelaminan, sampailah menikah. Punten, setelah menikah, apakah rasa cinta itu akan selalu ada? Karena kalau namanya cinta tumbuh karena melihat kelebihannya. Setelah menikah, punten ibu bapak, setelah menikah 1 tahun, 2 tahun, apakah yang nampak di pasangan hidup itu kelebihan apa kekurangannya?
Kelebihan apa kekurangannya? Jawabannya pelan-pelan, kekurangannya. Kekurangannya. Iya. Kenapa? Iya, sebelum menikah yang nampak kekurangan apa kelebihan? Kelebihannya. Cinta akan tumbuh ketika melihat kelebihan. Tapi setelah menikah, kelebihan itu sedikit-sedikit berkurang. Kenapa? Loh, kok suami saya ternyata begini ya? Loh, karena istri saya begini ya? Itu kekurangan yang ada akan nampak. Maka disitulah tumbuh punten amunisi yang kedua atau senjata yang kedua setelah mawaddah, itu rahmah. Setiap manusia lebih dekat, lebih mengenal, akan semakin tahu kekurangannya. Tapi ingat, ketika Anda mendekat dengan Allah, mendekat dengan Rasulullah, Anda akan dapat lebih menemukan kesempurnaannya. Hanya Allah dan Rasulnya ketika Anda merapat, justru akan mendapatkan kesempurnaannya. Hanya sayang, hanya orang-orang yang ingin melihat kesempurnaan Rasulullah, itulah yang belajar tentang sirah nabawiyah. Semakin mengenal Rasulullah, semakin tahu kesempurnaannya. Sampai pujian dari Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kan Al-Quran. Sesungguhnya engkau ini dalam akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala, ala itu di atas. Tidak wa innaka fi khuluqin azim. Tidak begitu. Anda berada dalam akhlak yang baik. Tidak begitu. Tapi Anda di atas akhlak rata-rata yang baik. Siapapun yang terbaik, siapapun yang paling soleh, Rasulullah di atasnya. Wa innaka la'ala. Ala itu artinya apa? Di atas. Khuluqin azim. Akhlak yang paling mulia siapapun di muka bumi ini, tetap Rasulullah paling di atas. Masya Allah. Ini untuk mukaddimah agar kita tahu. Ya Rabb, ternyata belajar sirah nabawiyah itu untuk menanamkan rasa cinta. Iya, biar apa? Biar kita bisa dekat dengan Rasulullah. Semakin mengenal Rasulullah, semakin jatuh cinta. Semakin jatuh cinta, semakin asik untuk mengikuti sunnahnya. Semakin asik untuk mengikuti sunnahnya, semakin tertutup pintu maksiat. Kenapa? Karena semakin kita nikmat melaksanakan ketaatan kepada Allah, semakin tertutup pintu maksiat di depan kita. Semakin kita menikmati perbuatan maksiat, maka semakin nikmat kita melakukan maksiat punten, semakin tertutup pintu kebaikan buat kita. Seperti itu, Bunda. Iya. Punten. Kita mulai dari mana ya? Kalau melihat daripada sirah nabawiyah, kita mulai dari lahirnya Rasulullah. Jangan terlalu banyak cerita di belakang, harus kita ketahui. Singkat, hari ini kita melihat dalam perjalanan yang mudah-mudahan bisa diselesaikan pelajaran ini, karena kita tidak punya waktu cukup panjang. Iya, terlalu malam kita juga, tapi sebetulnya nggak ada malam kalau untuk belajar mencari ilmu mah. Siap-siap aja semuanya. Bismillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di dalam Al-Quranul Karim, Masya Allah, itu tidak pernah lepas daripada kisah dan kisah. Sampai Al-Quran mengatakan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Sebaik-baik kisah itu yang ada di dalam Al-Quran. Itu dia, di dalam Al-Quran. Kalau ada bertanya, kalau kisah Israiliyat seperti apa? Kalau kisah Israiliyat ini, saya mengambil daripada perkataan Dr. Tariq Suwaidan, ataupun perkataan ulama lainnya ahli sirah nabawiyah ataupun ahli sirah. Kalau melihat daripada kisah Israiliyat, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, 100% dipercaya tidak dipercaya pun tidak. Untuk pengetahuan. Iya, untuk pengetahuan. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, abaikan.